Oke, selamat datang di forum diskusi multidisiplin kami. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sedang sangat ramai diperbincangkan di ruang-ruang dosen, di sidang akademik, bahkan di ruang kebijakan pendidikan, di mana adanya penggunaan kecerdasan buatan oleh manusia ataupun tema kita hari ini yaitu akuntabilitas penggunaan AI pada mahasiswa. Nah, sejak hadirnya ChatGPT, Gemini, Copilot, dan berbagai tools AI lainnya menjadi mudah diakses oleh siapa saja. Nah, ada pertanyaan besar nih yang muncul. Nah, apakah mahasiswa menggunakan AI sebagai alat belajar dan memperkaya kemampuan mereka, bahkan atau justru sebagai jalan pintas nih? Nah, sehingga menggerus kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan integritas dari akademiknya. Baik, hari ini ada 5 orang ataupun 5 pakar dari sudut pandang yang berbeda, di mana dari bidang bimbingan konseling ada Ibu Buat, selanjutnya dari pendidikan IPS ada Pak Fizi. Berikutnya dari arsitektur. Nah, saya sendiri nih kebetulan dari arsitektur sekaligus moderator pada hari ini. Ada dari Prodi Akuntansi, Ibu Halo, Nadia, dan terakhir ada dari Ilmu Hukum, Bu Farah. halo. Ya, nah dari masing-masing narasumber kita hari ini, nah, mereka akan membicarakan bagaimana sih kacamata dari keilmuan mereka tentang apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan, dan apa yang sebenarnya mereka khawatirkan sih dengan kehadiran AI ini untuk mahasiswa-mahasiswa mereka. Nah, mungkin langsung saja kita masuk ke segmen berikutnya, yaitu dari dimensi manusia dulu mungkin ya. Nah, bagaimana nih Bu At terkait dengan perspektif bimbingan konseling? Nah, sebagai dosen BK atau konseling tadi, apa sih yang paling Ibu khawatirkan ketika melihat mahasiswa dan AI ini bergabung, Bu, menjadi satu kesatuan? Silakan Bu At, apa tanggapannya, Bu? Ya, terima kasih kesempatannya ya yang telah diberikan kepada saya. Saya sedikit ingin sharing gitu ya, mungkin lebih tepatnya terkait dengan bagaimana dampak AI itu sendiri gitu ya bagi para mahasiswa karena memang kita tidak bisa gitu ya untuk kemudian melepaskan para mahasiswa ini dari perkembangan teknologi itu sendiri termasuklah AI begitu ya. Jadi memang eh, walaupun tidak bisa kita lepaskan tapi juga pun ada segala dampak positif ataupun dampak negatifnya gitu ya. Termasuklah ini ya saya sharing ya sedikit ya. Jadi kalau dalam ilmu psikologi ya atau mungkin bimbingan dan konseling itu sendiri gitu sehingga mahasiswa itu terkadang jadi sering merasa cemas gitu ya akan dirinya sendiri atau sering disebut juga terkait dengan menurunnya kualitas atau kemampuan mereka gitu ya mereka itu kayak nggak percaya diri itu terkait dengan kemampuan mereka sendiri gitu. Mereka cemas kalau mereka itu tidak bisa mengikuti perkembangan AI gitu ya. Kalau mereka juga pun tidak menggunakan AI, mereka merasa ketinggalan seperti itu. Baik, berarti AI ini malah melemahkan ya Bu ya terhadap mental mahasiswa. Nah, kalau tidak dikelola dengan baik, begitu ya maksudnya Bu At ya? Iya, betul. Daya saingnya itu merasa kurang begitu ya ketika mereka tidak menggunakan AI. Apalagi merasa bahwa teman-temannya kok bisa menggunakan AI, dia tidak gitu ya. Tapi terkadang dia tidak memanfaatkan AI itu untuk justru membantu daya pikir mereka. Oke, berarti menarik sekali ya melemahkan ketangguhan terhadap mahasiswa jadinya. Nah, bagaimana ini kalau kita lihat dari perspektif berikutnya? Terima kasih sebelumnya kepada Bu At atas penjelasannya, atas paparannya. Kita masuk ke perspektif berikutnya ya Bu At. Kita langsung undang pemateri berikutnya yaitu perspektif pendidikan IPS di mana ada dampak sosial dan literasi digital dengan kritis oleh Pak Fizi. Nah, bagaimana Pak Bapak melihat fenomena penggunaan AI ini dari kacamata ilmu sosial, Pak? Terima kasih Bu Moderator, Bu Host atas pertanyaannya. Dan kalau kita lihat fenomena AI ini hari ini bukan sebagai masalah ya. Ini bukan menjadi fenomena ini penggunaan AI ini bukan menjadi masalah. Tapi ini adalah sebagai tapi saya melihat dari pendidikan sosial itu sebagai bukan sebagai masalah teknologi semata. Saya melihatnya sebagai gejala sosial yang bisa bisa dibaca secara teoritis. Misalnya bisa dibaca secara kritis. Misalnya mahasiswa kita hari ini berdampingan betul dengan penggunaan AI ini. Mereka bangun tidur, mereka bikin konten, mereka bikin kegiatan yang lain selalu menggunakan AI. Nah, yang mesti harus kita tanamkan kepada mahasiswa di sini adalah kejujurannya atau akuntabilitasnya. Misalnya,
bagaimana promptingnya, bagaimana penggunaannya, dan lain sebagainya. Dan tentu dalam perspektif pendidikan sosial, misalnya kami sedang menggelorakan yang namanya eh, mahasiswa itu cerdas menggunakan literasi digital. Bahkan ini juga menjadi salah satu kecakapan di abad 21. Jadi dalam literasi digital ini, bagaimana mahasiswa itu cakap menggunakan AI, cakap menggunakan digital, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Pak Fizi. Jadi menurut Bapak tadi, akuntabilitas bukan hanya soal individu, tapi soal kemampuan kritis terhadap sistem AI itu sendiri ya Pak ya? Betul, mahasiswa yang bertanggung jawab bukan hanya eh, tidak mencontek dengan AI, tapi juga mampu mempertanyakan bias dan keterbatasan AI yang mereka gunakan itu. Misalnya, itu level literasi yang jauh lebih tinggi dan itulah yang menjadi perlu kita tuju. Salah satu bentuk akuntabilitas yang saya sering katakan itu adalah yang sering saya pesankan kepada mahasiswa itu adalah saya sebagai pendidik penulis adalah meminta mahasiswa untuk secara sadar dan jujur memberikan informasi mengenai prompting yang digunakan. AI ini digunakan apa saja dan lain sebagainya, untuk apa saja dan lain sebagainya. Siap. Terima kasih Pak Fizi. Jadi menarik sekali ya, kita harus sadar dan jujur dalam memberikan informasi yang kita gunakan. Nah, terima kasih Pak Fizi atas penjelasannya. Nah, berikutnya kita masuk ke segmen 4, yaitu perspektif dari arsitektur. Nah, kebetulan saya dari Prodi Arsitektur. Nah, menarik sekali ya, setelah kita lihat dari konseling, kejujuran dan kesadaran dari mahasiswa. Nah, kalau dari kami ya, Bapak Ibu semua, ternyata di arsitektur itu ada perdebatan besar juga. Ternyata apa? Ada hal-hal yang bisa digunakan oleh AI ini untuk memproduksi kreativitas yang kami miliki sebenarnya. Walaupun sebenarnya ini menjadi suatu kekhawatiran juga buat kami. Kenapa? Karena ya mahasiswa yang mungkin belum mencapai titik di situ, tapi dia bisa menggunakan AI ini sebagai jembatan buat mereka. Padahal yang harus kita ketahui itu adalah prosesnya. Bagaimana sih mereka bisa mendapatkan hasil kreativitas itu, bagaimana sih tahap step by step-nya tadi untuk mendapatkan hal itu. Nah, jadi masalahnya AI itu kan dilatih dari jutaan gambar ya, yang termasuklah juga karya arsitektur yang nyata. Nah, gitu. Nah, hal ini juga tidak mendapatkan izin. Nah, kena ke kode etik juga sebenarnya nih si AI kalau tiba-tiba ada arsitek yang mungkin menggunakan AI tanpa punya landasan dasar ke belakang. Lanjut kita ke segmen berikutnya yaitu dari perspektif akuntansi di mana adanya integritas, standar profesional dan resiko kecurangan dari akademik. Kepada Bu Nadia, gimana nih Bu Nadia? Apakah ada implikasi langsung ke dunia kerja? Nah, kan bukan hanya ke nilai akademik ya Bu ya. Gimana Bu menurut Bu Nadia? Silahkan. Ya, terima kasih kepada Ibu Moderator ya. Jadi saya sangat setuju dengan yang dipaparkan oleh Bu Puat, kemudian dari Pak Fizi dan juga dari Bu Mustikawati sendiri sebagai moderator. Jadi kalau dari perspektif akuntansi terkait AI ini, oke saya mungkin akan mulai dari analogi kali ya. Jadi dalam akuntansi itu ada yang kita pegang sebagai prinsip yaitu namanya do professional care, yang artinya kehati-hatian profesional yang harusnya kita miliki sebagai seorang akuntan atau auditor. Nah, seorang akuntan yang bertugas untuk menyusun laporan keuangan perusahaan itu ketika mereka terdeteksi bahwa ada kesalahan yang terkandung pada laporan keuangan yang mereka susun, itu mereka nggak bisa ngomong, oh laporan ini salah karena software yang kami gunakan ini yang error atau yang sedang bermasalah. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Nah, tanggung jawabnya tetap harus pada akuntan itu sendiri yang menyusun laporan keuangannya. Ya, jadi ini prinsip yang seharusnya berlaku juga untuk mahasiswa yang menggunakan AI kalau menurut saya. Jadi mahasiswa itu tidak bisa berkata, oh AI Bu, Pak yang bilang begini ketika mereka menjawab suatu pertanyaan dari dosennya, kemudian jawabannya salah di mata dosennya. Nah, mereka nggak boleh bilang, oh ini Bu saya dapat dari AI. Nah, jadi harusnya betul. Nah, itu tidak boleh seperti itu ya. Jadi ketika tugas mereka mengandung kesalahan atau informasi yang tidak akurat, ya mereka juga tetap harus bisa bertanggung jawab. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya professional skepticism. Jadi ini juga harus diterapkan dalam penggunaan AI menurut saya. Nah, yang berarti output dari AI itu nggak boleh kita terima-terima aja, tapi harus kita uji ulang, harus kita verifikasikan dan bandingkan dengan sumber lain ya. Dan tanpa itu ada resiko. Nah, akan ada bias, yaitu kecenderungan untuk terlalu percaya pada sistem yang mengabaikan judgement atau penilaian kita sendiri. Dan yang terakhir juga ini berkaitan dengan kode etik profesi di bidang kami itu dicetus oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan juga International Federation of Accountants secara internasional. Ini juga sudah mulai membahas implikasi penggunaan AI dalam standar etik profesi. Ya, balikan. Baik, berarti tadi implikasi langsung ke dunia kerjanya ada ya Bu ya? Ada, ya, jadi memang sangat langsung. Karena selain akuntan publik, selain akuntan yang ada di perusahaan korporat ataupun Ya. banker, eh,
firma-firma atau perusahaan audit yang sudah besar ya, Big Four kita nyebutnya, itu sudah mulai menguji kemampuan analitis setiap calon akuntan secara lebih ketat ya dengan melibatkan eh, penggunaan AI juga ya. Jadi yang dicari itu bukan yang bisa hitung cepat, tapi yang bisa berpikir kritis dalam dunia auditor. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Nadia penjelasannya. Berarti sama ya, arsitek dan akuntansi ini Iya, kita udah sama-sama masuk ke ranah etik ya jadinya gitu. ya. Memang bukan kita larang juga ya, tapi mungkin ini mungkin jadi berpikir kritisnya ya Bu Nadia ya. Oke. Terima kasih Bu Nadia. Selanjutnya kita masuk ke segmen 6 ataupun segmen terakhir terakhir dari perspektif ilmu, yaitu dari ilmu hukum, bagaimana regulasi AI dan tanggung jawab hukum dan kerangka etikanya. Baik, kepada Bu Farah kita undang di mana bagaimana Bu, menurut Ibu ada ilmu hukum yang hadir sebagai perspektif yang penting di mana secara hukum posisi mahasiswa menggunakan AI saat ini. Silahkan Bu Farah. Baik, terima kasih Bu Tika atas kesempatannya. Jadi untuk regulasi sendiri ya tentang AI, ini sebenarnya satu pembahasan yang sangat-sangat apa sangat-sangat kompleks karena secara hukum sendiri belum ada regulasi yang benar-benar mengatur nih soal AI. Apalagi kalau misalnya kita bicara dari hak cipta ya, Undang-Undang Nomor 28 ya, tahun 2014 tentang hak cipta dari yang disampaikan Bu Musika sendiri tadi bahwa ada mahasiswa arsitek yang apa namanya mahasiswa arsitek yang menggunakan AI untuk mendesain gitu kan. Nah, bayangkan kalau misalnya nih hasil yang dia punya itu dia mengklaim bahwa itu adalah hak cipta dari diri dia. Sedangkan uh, kalau kita bicara soal regulasi hak cipta itu tidak bisa diklaim karena bukan dari dia yang mendesain sendiri gitu. Dia hanya memberikan prompt kepada AI gitu karena itu belum belum tercover dari undang-undang hak cipta itu sendiri. Itu pertama ya dari undang-undang hak cipta. Terus yang kedua ini yang kadang masih nggak diperhatikan nih sama mahasiswa atau semua orang ya dalam penggunaan AI itu adalah penyebaran data pribadi. Jadi kalau misalnya kita bicara soal perlindungan data pribadi, nah kita tuh secara nggak sadar biasanya memberikan informasi kayak kita ngasih makan AI nih, kita ngasih makan AI, entah itu kadang tuh ada saya sering lihat sih tren-tren TikTok itu kalau misalnya yang edit-edit foto pakai AI itu kan secara kita nggak sadar kita memberikan AI foto asli kita gitu atau walaupun nanti hasilnya lucu gitu kan nah, tapi secara nggak sadar itu sudah melanggar undang-undang tentang data pribadi. Oke, mungkin kalau misalnya dari regulasinya itu tapi kalau misalnya kita bicara tentang mahasiswa akan balik lagi ke kampus masing-masing sih. Rasa saya Bu Muslinya seperti itu. Baik Bu Farah, berarti jadi kita ini institusi pendidikan juga punya tanggung jawab dan hukum untuk menyediakan kerangka yang jelas ya Bu Farah ya. Iya, sebenarnya itu mutlak sih harusnya semua kampus itu memiliki apa AI usage, regulasi tentang AI usage seperti itu sih Bu Mus. Baik, terima kasih Bu Farah. Oke, nah dari paparan Bapak dan Ibu-ibu yang sangat luar biasa tadi, saya menangkap sedikit benang merah ya, bahwa akuntabilitas penggunaan AI bukan soal melarang ataupun memperbolehkan, tapi soal membangun ekosistem di mana transparansi berpikir, transparansi apapun terkait tanggung jawab menjadi budaya. Nah, terima kasih atas kejujuran dan kedalaman perspektif dari Bapak Ibu semua. Nah, jika dilihat dari kacamata Bapak Ibu semua tadi, ada lagi satu nih, bahwa fenomena yang sama bisa kita tarik bahwa mahasiswa berhadapan dengan kecerdasan bantuan ini, dan apa artinya menggunakan kecerdasan yang bertanggung jawab. Nah, salah satu halnya kita sepakati bahwa AI bukan musuh pendidikan, yang menjadi masalah adalah ketidakjujurannya, ketergantungannya tanpa kesadaran dari pengguna, dan absennya kebijakan yang jelas. Nah, akuntabilitas ini juga berarti menggunakan AI yang transparan, vertikal setiap outputnya, pahami batasnya, dan jadikan dirimu sebagai pemikir utama, namun bukan AI yang jadi utama. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Sampai bertemu kembali pada sesi berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Maka saya tutup sesi kita hari ini. Sampai jumpa dan bertemu kembali di sesi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Izin pamit Bapak Ibu semua. Oke. Terima kasih.